Pembukaannya apa ya? Assalamualaikum. Iya maksudnya tatalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, tidak akan pernah kita berhenti bersyukur kepada Allah karena hanya dengan rahmat-Nya, hanya dengan nikmat-Nya kita dapat melanjutkan daring kita pada pagi hari ini. Dan selalu kita berdoa semoga Allah angkat virus penyakit yang ada di muka bumi ini. Amin. Allahumma amin. Kaifa halukunna ya banat? Apa kabarnya anak-anak Ustazah? Hari ini insyaallah Ustazah kita akan membahas tentang soal PTS kita kemarin. Ustazah udah lihat beberapa jawaban Antuna, khususnya kelas 7A karena kemarin Ustazah yang mengawasnya. Ustazah sudah melihat lembar jawaban Antuna. Insyaallah Ustazah rasa soalnya mudah, tapi Antuna kurang teliti dalam menjawabnya. Kita bahas dari soal nomor 1. Di soal nomor 1, Ustazah menanyakan tentang perbedaan alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Di situ Ustazah lihat kebanyakan Antuna sudah benar. Kemudian Ustazah meminta 3 contoh dari alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Kebanyakan Antuna hanya memberikan 1 contoh. Ustazah ingatkan lagi untuk ujian-ujian selanjutnya, Antuna seharusnya lebih teliti dalam membaca soalnya, dalam mengerti soalnya. Di situ Ustazah tanyakan perbedaan alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah dan sebutkan 3 contohnya. Tetapi Antuna hanya menyebutkan 1 contohnya. Beberapa dari Antuna ada yang menyebutkan 3 contoh. Itu Ustazah berikan nilai yang sempurna. Tetapi yang hanya memberikan 1 contoh, afwan, nilai anti Ustazah kurangkan. Kemudian nomor 2. Sebentar, Ustazah cari soalnya. Di nomor 2, Ustazah tanyakan makna tanda waqaf. Nah, di nomor 2 ini alhamdulillah Antuna jawabannya sudah banyak yang benar. Ustazah yakin Antuna sudah paham dari tanda-tanda waqaf di dalam Al-Quran. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini Ustazah minta jelaskan 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Di situ udah jelas ditulis, jelaskan 3 tingkatan bacaan Al-Quran. 3 tingkatan bacaan Al-Quran. Ustazah minta di situ jelaskan, tetapi kebanyakan dari Antuna hanya menyebutkan. Nih, kecepatan ritme bacaan. Ada 3 tingkatannya. Ustazah minta jelaskan, tetapi Antuna hanya menyebutkannya. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Seperti itu. Itu Ustazah beri nilai setengah.
Ustazah sudah berikan kisi-kisinya. Ustazah sudah mengingatkan Antuna di malam sebelum Antuna ujian PTS. Tetapi Antuna kurang teliti dalam menjawabnya, kurang teliti dalam memahami soalnya. Kita baca di sini sama-sama. Kecepatan ritme dalam membaca Al-Quran. Ada 3. Yang pertama, tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Yang kedua, tadwir, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang dengan menjaga hukum tajwid. Ini biasanya dipakai imam dalam sholat berjamaah di masjid, seperti yang Ustazah katakan kemarin. Tingkatan yang ketiga, hadar, yaitu bacaan dengan cepat namun tetap menjaga hukum tajwidnya. Situ harusnya Antuna menjawabnya seperti itu. Insyaallah di ujian Antuna selanjutnya Antuna lebih paham soalnya dan lebih teliti dalam menjawabnya. Kita lanjut ke nomor 4. Sebutkan sifat-sifat apa saja yang terdapat pada huruf hijaiyah di bawah. Ustazah udah ingatkan kemarin, jangan hanya melihat di sifat yang mempunyai lawan. Karena sifat huruf itu ada 2, sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Coba kita jawab yang A, huruf qaf. Dia punya sifat jahar. Kita lihat di sini di huruf hamas. Nggak ada huruf qaf. Berarti dia sifatnya jahar. Kemudian sifat huruf qaf syiddah. Kemudian huruf qaf sifatnya isti'la dan infitah. Kemudian dia juga mempunyai sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu qalqalah. Jadi seharusnya Antuna menjawabnya huruf qaf mempunyai sifat jahar, kemudian syiddah, ini jahar, kemudian syiddah, isti'la dan infitah, kemudian qalqalah. Ada 5 sifat huruf qaf. Ada juga di antara Antuna yang menjawabnya seperti ini, jahar, syiddah, dan lain-lain. Itu sudah kasih nilai setengah. Ada 5 sifat huruf qaf. Ayo catat Kak, kita perbaiki yang salah. Jahar, syiddah, isti'la, dan infitah. Kemudian yang tidak mempunyai lawan sifat qalqalah. Yang B huruf ya. Kita lihat huruf ya. Huruf ya mempunyai sifat rokhawah, jahar, kemudian istifal dan infitah. Kita lihat juga di huruf yang tidak mempunyai lawan. Nah, huruf ya mempunyai sifat lin. Jadi huruf ya memiliki 5 sifat: jahar, rokhawah, istifal, dan infitah. Kemudian sifat lin. Seperti itu cara menjawabnya. Kemudian huruf dha. Huruf dha memiliki sifat dha. Kita lihat. Memiliki sifat jahar, kemudian rokhawah, isti'la, dan itbaq.
seperti itu. Jadi huruf qaf mempunyai 5 sifat. Jahar, syiddah, isti'la, infitah, dan qalqalah. Huruf ya memiliki 5 sifat. Jahar, rokhawah, istifal, dan infitah. Kemudian mempunyai sifat yang tidak mempunyai lawan, sifat lin. Huruf dha hanya memiliki 4 sifat. Jahar, rokhawah, isti'la, dan idbaq. Seperti itu cara menjawab soal nomor 4. Nah, di soal nomor 5, Ustazah memberikan pertanyaan. Sebutkan hukum nun sukun dan tanwin apa saja yang terkandung dalam surah Al-Humazah di bawah ini. Sebutkan hukum nun sukun dan tanwin apa saja. Jadi, dari surah Al-Humazah tersebut, Ustazah minta Antuna menyebutkan hukum nun sukun dan tanwin yang terdapat dalam surah tersebut. Misalnya, contoh yang pertama, di ayat pertama, tanwin itu wailul likulli. Tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukumnya idgham bila gunnah. Nih kita lihat di sini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan huruf ra. Seperti di ayat yang pertama tadi, wailul likulli, tanwin di huruf lam domatain bertemu dengan huruf lam di depannya, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Seharusnya Antuna menjawabnya wailul likulli, Antuna tulis, kemudian Antuna garis bawahi tanwin yang bertemu dengan lamnya, kemudian Antuna buat idgham bila gunnah. Ada yang hanya menjawab ayat pertama idgham bila gunnah, seperti itu. Tapi gak apa-apa, Ustazah benarkan karena memang di ayat pertama ada hukum idgham bila gunnah. Ini untuk menjawab soal Antuna ujian selanjutnya, Ustazah jelaskan bagaimana cara menjawabnya. Antuna tulis ayatnya wailul likulli, kemudian Antuna garis bawahi tanwin yang bertemu dengan huruf lamnya, baru Antuna tulis idgham bila gunnah. Jadi Antuna juga mengerti, Ustazah juga mengerti, yang tanwin bertemu dengan huruf lam itulah yang punya hukum idgham bila gunnahnya. Seperti itu. Fahim tun? Kemudian di ayat kedua, tanwin bertemu dengan huruf waw. Hukumnya idgham bi gunnah. Kita lihat di sini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, mim, nun, dan ya. Di ayat yang kedua tadi kita lihat tanwin bertemu dengan huruf waw, berarti hukumnya idgham bi gunnah. Saya bacakan ayatnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, seperti itu. Jama'a malan wa 'addadah. Di situ lamnya bertemu harokat lamnya fatatain atau tanwin bertemu dengan huruf waw setelahnya, maka hukumnya idgham bi gunnah. Seperti itu. Antuna tulis mala wa dadah, kemudian Antuna garis bawahi tanwinnya dan huruf wawnya, baru Antuna buat di situ idgham bi gunnah. Seperti itu. Di ayat yang ketiga,
Ayat yang ketiga tidak ada. Ini di ayat keempat. Kalla la yumbadanna. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Ayo, apa hukumnya? Ini kita lihat nomor 4, iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka kita ubah suara nun sukun ini menjadi suara mim dengan gunnah, dengan dengung. Kalla layum badan layum. Ustazah membaca dengan suara mim, bukan ustazah membacanya layun la khata. Kalla layum badanna. Antuna tulis layum badanna, kemudian antuna garis bawahi dan buat di situ iqlab. Seperti itu ustazah mau antuna menjawabnya. Kita lanjut. Ayat yang terakhir. Fi amadim mumaddadah. Itu tanwin bertemu dengan huruf mim. Amadim. Hukum apa yang terjadi jika tanwin bertemu dengan huruf mim? Idgham bi gunnah. Kita lihat di sini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibacanya idgham dengan gunnah. Idgham bi gunnah. Seperti itu ustazah mau antuna cara menjawabnya. Ini ilmu untuk menjawab soal tajwid ujian selanjutnya. Ustazah mau antuna lebih teliti lagi dalam membaca soalnya. Jika ada yang kurang jelas soalnya tanya ke pengawasnya. Insyaallah pengawasnya langsung tanya ke ustazah. Pahami betul-betul soalnya. Jika soal ditulis jelaskan, ya harus antuna jelaskan. Jika di soalnya ditulis sebutkan, ya udah antuna sebutkan aja. Baca soalnya sampai habis. Jelaskan perbedaan jelaskan perbedaan alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah dan berikan 3 contoh pada masing-masing alif lam. Berarti di situ disuruh memberikan 3 contoh. Antuna baca dulu soalnya sampai habis baru antuna jawab. Insyaallah paham, fahimtun, fahimna. Ustazah berharap antuna tetap semangat dalam mengikuti daring kita ini. Biarlah PTS yang pertama udah lewat, jadi kita harus berusaha lebih keras lagi untuk ujian-ujian selanjutnya ke depan. Jika ada yang belum mengerti boleh tanya ke ustazah langsung, japri ustazah. Bagi yang belum tahu, ustazah juga udah kemarin ganti nomor, tapi tanya sama teman-temannya yang belum punya nomor ustazah. Ustazah harap antuna mengerti apa yang ustazah jelaskan hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khair untuk semangat antuna dalam mengikuti semua pelajaran-pelajaran ustazah-ustazah yang lain, bukan hanya di pelajaran ustazah. Tetap kumpulkan catatannya, kumpulkan tugas yang diberikan dari ustazahnya. Semoga Allah angkat penyakit
di bumi ini agar kita bisa segera bertemu di sekolah yang kita cintai ini. Sekian dari Ustazah. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.